ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama memberikan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Nikmat yang paling utama tentu nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik berupa kemudahan, sehingga walillahilhamd kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu di kajian intensif pembahasan kitab Ma'ariful Qabul, yang kali ini tema bahasan kita adalah Al-Mizan, mizan, timbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Shalawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan pada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kepada para sahabat tanpa terkecuali, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umat ijabah. Mu'alif rahimahullah ta'ala dalam pasal Bima ja'a fil mizan, pasal seputar mizan atau timbangan, beliau mengatakan dalam manzumahnya, yakni dalam manzumah Sulamul Usul, wal waznu bil qisti, timbangan bil qisti dengan adil, wala zulma wala, tidak ada kezaliman, wala yukhadu al-abaru, seorang hamba tidak diberikan balasan biswa ma'amila, selain dari apa yang telah diamalkan. Wa baina najin radihin mizanuhu, timbangannya dua. Baina di antara najin rajihin mizanuhu, hamba yang selamat, rajihin mizanuhu, timbangannya kuat, rajih berat, wa muqrifin atau miku kedua-dua, atau sebaliknya timbangan yang ringan, atau biqhu udwanhu, ini kebalikannya, berada dalam kebinasaan. Berkata Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala Imam Hafidz Al-Hakami dalam kitab Ma'ariful Qabul sebagai syarah dari Sulamul Usul, wal waznu li'amalil ibad, wazan yang dimaksud adalah timbangan untuk amalan-amalan hamba, bil qisti ay bil adli, timbangan tersebut atas dasar adil. Fala zulma ala ahadin yawma idin, di hari itu tidak ada kezaliman atas siapapun. Li'annal hakima fihi huwal adlul hakim, karena hakim di saat itu adalah Rabb yang maha adil, yang maha hakim, yakni maha bijaksana. Alladzi harrama al-zulma ala nafsihi, yang telah Allah haramkan kezaliman atas dirinya, sebagaimana dalam hadis qudsi
inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadhalamu. Dalam hadis qudsi Allah Rabbul Alamin berfirman, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku sungguh telah mengharamkan kezaliman atas sesama kalian, yakni manusia. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wa ja'alahu ala ibadihi muharraman fala yu'dhamu ahadun min hasanatihi. Maka kebaikan apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, maka dia sedikit pun tidak akan merugi. Sebagaimana dalam isyarat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Siapa yang melakukan amal satu butir sawi saja berupa keburukan, pasti akan dia dapati, yakni balasannya. Demikian pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan amal kebaikan, ya pasti akan dia balasannya. Oleh karena itu, wala yukhad abadin wala yukhadu abarun bisiwa ma'umila atau ma'amila. Seorang hamba, seorang pun tidak akan diberikan adab, diberikan hukuman selain daripada apa yang telah dia lakukan dahulu di dunia. Kalau Allah Ta'ala, yang menjadi dasar ini adalah surah Ghafir ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma, hari ini, yakni hari kiamat, tujza kullu nafsin, setiap jiwa diberikan balasan, bima kasabat, dengan apa yang telah dilakukan. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Tidak ada kezaliman. Allah nafikan secara mutlak kezaliman. Hari ini setiap jiwa akan diberikan balasan sebab apa yang telah dilakukan. Hal ini juga sebagaimana disyaratkan ketika Allah menegaskan mengenai sebab yang menghantarkan ke dalam surga. Allah berfirman, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga, kami wariskan surga tersebut bima kuntum ta'malun, sebab apa yang telah dahulu kalian kerjakan. Oleh itu di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan dalam Quran surah Al-Yazid, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ya, dan ini adalah isyarat amalan seorang hamba. Wa amma man a'ta, adapun orang yang memberi, ya, kemudian wattaqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, membenarkan terhadap al husna, yakni al jannah, surga, hari kiamat, maka apa yang akan terjadi? Fasanuyassiruhu lilyusra, maka kami akan berikan untuknya kemudahan-kemudahan. Sebaliknya, wa amma man a'ta wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, siapa yang bakhil, ya, Hadirin rahimanallah, tiga sifat yang dimiliki oleh manusia. Atas dasar inilah Allah sampai-sampai berfirman, sampai-sampai Allah bersumpah, ya, dengan kuda perang. Sebagian lagi al-ibl, yaitu unta, ketika melakukan perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah, atau dari Muzdalifah ke Mina. Khilaf di antara para ulama salaf, yang di kalangan para sahabat, mengenai surah Al-Adiyat yang tadi dibacakan. Ayat muqsam alaihi, bagaimana Allah Rabbul Alamin berjanji dengan dalam surah Al-Adiyat tersebut. Ya.
فالعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات subha فأثرن به نقعا فوسطن به jam'a sampai 5. Nah ini dia. Apa yang disumpahkan Allah? Karakter manusia 3. 1. Innal insana lirabbih lakanud. Sungguh manusia itu ya, di hadapan nikmat pemberian daripada Allahnya adalah apa? Ingkar, sangat ingkar. Jadi innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangatlah betul-betul ingkar terhadap siapa? Rabb mereka. Yani dalam bab apa? Nikmat. Yang kedua, apa lagi sebenarnya? Innal insana lirabbika, innal insana wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Jika hal ini kembali kepada manusia sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian para ulama salaf, domir ha yang ada innahu, sesungguhnya dia yakni manusia ya, menegaskan sebagai muqsam alaih, Allah bersumpah sesungguhnya manusia betul-betul menyaksikan dan mengakui bahwa karakter dia itu seperti tadi yang disebutkan, yaitu apa? Ingkar. Manusia itu tahu betul bahwa dirinya adalah apa? Ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya atas itu manusia itu lasyahid, sangat ini menyaksikan, mengetahui. Ya Allah bersumpah. Satu lagi apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu apa? Lihubbil khairi lasyadid. Sangat cinta terhadap harta berlebihan. Sangat cinta terhadap apa? Harta berlebihan. Sehingga isyarat dari hadis Rasulullah. Seandainya saja seorang hamba diberikan wadin, satu lembah berisi zahab, emas penuh dia, maka pasti akan meminta apa? 2 lembah berisi apa? Emas. Terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Gua telah melalaikan kalian, sikap kalian berlomba-lomba mengumpulkan harta, dan itu tidak akan berhenti sampai kapan? Inilah hadirin bagaimana Allah yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, sebagai bentuk penekanan sekaligus juga menguatkan apa yang telah disampaikan. Inna dzikratan lil mu'minin, karena dengan saling mengingatkan itu akan sangat bermanfaat untuk kita dan harus terus. Ketahuilah bahwa rezeki kita di dunia sudah ada yang menjamin. Adapun rezeki kebaikan kita kelak di akhirat tidak ada yang menjamin. Maka fokuslah, jangan salah fokus, fokus kepada rezeki yang sejatinya kita sendiri belum tahu mana nasib kita. Disyaratkan dalam hadis Aisyah, riwayat Ashabus Sunan sebagaimana telah disampaikan, zakarat an-nara fabakait fabakat. Di saat Aisyah tersadar, teringat neraka, maka beliau menangis. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, bima yubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tadakkartu an-nara fabakaitu, aku teringat neraka, maka sebentar apa aku pun menangis. Ya, hal tazkuruna ahlakum yaumal qiyamati, apakah kalian di saat itu akan ingat kepada keluarga-keluarga kalian? Maka jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa fi salasati mawatin, kecuali di 3 tempat. 3 tempat kita tidak akan ingat kepada siapapun, tidak akan mementingkan siapapun kecuali diri sendiri. Ya, satu di mana? Pertama di mana? Di mana dulu?
Pada yang pertama kali sebutkan, nah di mizan, timbangan yang sedang kita kaji insya Allah. Sampai dia mengetahui dengan pasti ayat khiffa, apakah ringan atau yuskil atau berat timbangannya. Yang kedua kapan? Di saat catatan sohab dan sohab, ketika catatan amalan sudah diserahkan atau hendak diserahkan, hatta sehingga dia mengetahui dengan pasti apakah sebelah kanan kah, kiri kah, awal dhahri atau justru di belakang dia. Tidak akan mementingkan siapa. Yang ketiga kapan? Ketika sirat telah diletakkan di antara bainal dhahrain, jahannam, di antara dua tepi neraka jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazina qista. Kami meletakkan timbangan adil, timbangan yang adil. Liyaumil qiyamati, pada hari kiamat, fala tudlamu nafsun syai'a, sedikit pun satu jiwa tidak akan pernah terzalimi. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, walaupun seberat biji khardal, debu, sekolah zarrah, ataina biha, pasti kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang akan menghisab. Surah Al-Anbiya ayat 47. Ya, ini isbat dalil yang menegaskan, menetapkan adanya mizan. Adanya apa? Mizan atau timbangan. Sebagaimana nanti diselisih oleh sekte atau kelompok yang menyimpang. Surah Yasin ayat 54 Allah menegaskan, "Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Fal yauma, maka hari ini, la tuzlamu nafsun syai'a, satu jiwa pun tidak akan pernah terzalimi apapun. Nakiratun fi siyaqin nafyi tufidul umum, kata para ulama. Nakirah dalam bentuk nafyi, yakni negatif, penolakan, menunjukkan apa? Umum, semua, setiap jiwa tidak akan pernah terzalimi. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan, diberikan balasan kecuali ma kuntum ta'malun, apa yang kalian dahulu kalian amalkan. Maka di saat Nabi SAW ditanya, apakah penghuni neraka dan penghuni neraka saling mengenal? Maka jawaban Nabi, na'am, iya. Lantas kenapa kok bisa berbeda, satu ke dalam surga, satu ke dalam neraka jahim, ke dalam neraka? Maka kata Nabi SAW, apa yang disyaratkan? Ya, bima amilal amiluna, dengan apakah mereka beramal? Karena Nabi SAW disebut bima tayassara, dengan apa yang telah menjadikan keduanya mudah. Satu diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan surga, yang satu lagi diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Isyaratkan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah tidak memaksakan. Allah tidak seperti apa yang dipahami oleh kaum Jabariyah. Tidak pula seperti apa yang dipahami oleh Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan masyiah bagi Allah, ya. Kemudian juga menetapkan masyiah atas hamba. Walaupun masyiah hamba, kehendak hamba berada persis di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita bertumpu kepada usaha dan upaya usaha
sendiri. Waqala ta'ala an Luqman, surah Luqman ayat 16. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allahu. Wahai anakku, innaha in taku mithqala habatin, seandainya saja ada mithqala habbah, sebesar habbah, sebiji zarrah, biji kecil, min khardalin, kecil, ya, debu. Fatakun fi sakhratin, berada di sakhrah, di batu atau berada di pelataran gurun. Samawati, baik itu ada di langit, atau fil ardi, atau itu ada di bumi. Ya'ti biha Allah, maka habbatin biji tersebut itu pasti Allah akan datangkan. Innallaha latifun khabir, Allah maha lembut, Allah maha teliti. Sebesar apapun pasti Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ini isyarat agar kita semua hadirin rahimakumullah menghadapi dua sisi, yakni sisi kebaikan dan sisi keburukan, jangan sampai merendahkan atau menganggap apa enteng dan sepele. Karena dalam agama tidak ada prinsip enteng dan sepele. Karena bisa jadi seseorang masuk ke dalam surga dengan amalan yang dianggap dia sepele. Demikian pula sebaliknya. Ada seorang hamba bisa masuk ke dalam neraka disebabkan karena hanya sebatas menyembelih kurban, berkurban dengan seekor apa? Lalat. Padahal di hatinya tidak ada sedikit pun niat untuk berkurban. Niat dasarnya hanya sebatas ingin selamat dari keburukan kaum. Allah kabulkan harapan dan cita-cita di dunia, ingin selamat di dunia, Allah kabulkan, dipersilakan oleh mereka. Akan tetapi apa yang terjadi di akhirat? Dakhala anna, dia masuk neraka. Dakhala rajulu fil zubar. Hadis ini berbicara tentang asalnya dia muslim, mukmin, masuk sebabkan karena zubar. Karena tidak ada faedah penyebutan seseorang masuk neraka disebabkan karena apa? Karena seekor lalat. Jika tidak didasari awalnya dia adalah sosok seorang apa? Mukmin, muslim. Ini isyarat juga agar kita hati-hati. Karena bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, yakni kesalahan dalam keadaan kita jahil. Setelah kita mengatakan sudah teh, saya kira betapa banyak dari kita jahil. Ini faedah itu, ya, bahwasanya Allah itu latifun khabirun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, Allah itu maha teliti. Tidak boleh kita menganggap enteng, remeh apapun, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Ittaqun nar walau bisyikki tamrin, selamatkan jiwa kalian, bertakwalah kalian dari siksa api neraka walaupun hanya dengan sebelah dari apa? Kurma. Wa qala ta'ala innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha, surah An-Nisa ayat 40. Lihat, subhanallah. Sesungguhnya Allah, An-Nisa ayat 40. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi misqala dzarrah, walaupun seberat zarrah. Wa in taku hasanatan, jika itu dzarrah tersebut adalah kebaikan, apa yang akan terjadi dengan kebaikan? Yudha'ifha, Allah akan lipat gandakan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dalam konteks kebaikan, amal soleh dilipat gandakan.
Tapi ketika berbicara keburukan tidak dilipat gandakan. Fala yujza, tidak diberikan balasan illa mislaha, kecuali setimpa dengan dosa tersebut. Ini rahman rahimnya siapa? Allah Rabbul Alamin. Walaupun demikian, jika kita kembalikan dan mau insaf, bijak menyikapi diri, seringkali kita kedul melakukan apa? Kebaikan. Ini tiada bukan karena apa? Dhaif, lemahnya kita, ma'rifah kita kepada siapa? Allah. Tauhid kita lemah. Lalu jadi motivasi, maksudnya. Motivasi dalam rangka apa? Thalabul ilmi. Yakinlah, siapapun yang menuntut ilmu, Allah menjadikan derajatnya diangkat. Allah tidak membatasi apakah si fulan langsung atau tidak. Enggak. Itu nakirah umum, menunjukkan bahwasanya siapapun yang menuntut ilmu pasti akan diangkat derajatnya. Bisa jadi langsung atau bisa jadi ada jeda di situ. Bisa jadi sebab kita capek dalam rangka menuntut ilmu, letih, Allah berikan pahala ganjaran diangkat derajatnya. Bisa jadi melalui istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita. Bisa jadi Allah berikan balasan berupa angkat derajat. Demikian. Terkadang kita mundur dalam rangka menuntut ilmu disebabkan karena suudzon kita terhadap Allah, buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan fasad, rusaknya pola pikir kita. Gak yakin lah kalau kita dalam rangka menuntut ilmu, yakin pasti diangkat derajatnya. Ajilan au ajilan, cepat lambat pasti akan diangkat. Kembalikan kepada janji Allah yang telah menjanjikan itu. Pernahkah Allah khianat terhadap janji? Allah la yukhliful mi'ad, nggak pernah Allah mengingkari janji. Oleh karena itu tadi diisyaratkan, dikatakan suudzon, buruk sangka. Kalau ada orang yang menuntut ilmu kemudian dia mundur karena dia sejatinya sudah apa? Buruk sangka kepada Allah. Dia tidak menyadari Allah kan sudah berjanji. Kenapa demikian? Karena sunnah ini harus terus dihidupkan. Jika sunnah tidak dihidupkan oleh kita, maka siapa yang akan terjadi? Bukan sunnah yang hidup, kebalikannya. Bisa dibayang Bapak? Maka tugas siapa? Ya kita sebagai kaum muslimin, kaum mukminin untuk menghidupkan sunnah. Babaina najin rajihin mizanuhu, antara orang yang selamat, mizan yang timbangannya berat, ila akhir. Qala Allah Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 8 ayat 9. Wal waznu yawma idinil haq, timbangan di hari itu hak nyata, bukan saja ya ainul yakin, hakul yakin, ainul yakin betul-betul nyata. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang timbangannya berat, faulaika, maka itu adalah, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Wa man khaffat mawazinuhu, namun barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka, bima kanu bi ayatina yadhlimun, disebabkan dahulu mereka terhadap ayat-ayat kami yang limun, berlaku zalim. Dan surah Al-Mu'minun ayat 101 sampai 104. Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun 101 sampai 104. Fa'idha nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun. Apabila sangkakala telah ditiup, tidak ada lagi nasab antara mereka.
Tidak ada lagi ikatan nasab antara mereka. Yauma idin, pada hari itu, wala yatasaalun, tidak pula mereka saling meminta. Faman thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan dia berat, yakni antara satu nasab dengan nasab yang lain, ya, keluarga masing-masing lagi ketika ditimbang. Fa ulaika humul muflihun, maka itulah ciri orang yang bahagia, orang yang sukses. Pada keluarga itu bisa jadi. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang justru di antara mereka, kata keluarga nasab tadi, khaffat mawazinuhu, timbangannya justru ringan, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi jiwa mereka. Mereka berada di neraka jahannam khalidun abadi. Talfahu wujuhahum nar, api neraka. Wujuh, yani apa? Talfah, jadi dihembuskan oleh neraka fiha khalidun. Famma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangannya lebih berat, Al-Qaryah, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Amalannya diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka di antara salah satu tafsiran para ulama mengenai fa ummuhu hawiyah, maka ummu maksudnya adalah kepalanya hawiyatun, apa? Dibalik hawiyatun, yakni berada dijatuhkan di dalam. Wa ma adraka ma hiya, dan apa yang engkau ketahui mengenai neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang apa? Panas, sangat panas. Surah Al-Kahfi ayat 105. Ulaika alladziina kafaru, mereka orang-orang kafir, bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, wa liqaihi, dan perjumpaan dengannya, yakni dengan Allah Rabbul Alamin. Fa habitat a'maluhum, amalan-amalan mereka hapus, sirna. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, di saat ditimbang pada hari kiamat, fala nuqimu lahum, tidak sama-sama tidak berat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kita masuk di hadis tadi, Al-Quran, dasar-dasar isbat penetapan tentang mizan. Kita masuk di hadis. Hadis Anas bin Malik. Sa'altun Nabiyya, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi, an yashfa'a li yaumal qiyamati, agar beliau memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Anas bin Malik. Meminta sesuatu dalam keadaan Rasulullah masih hidup, kalian harus pahami. Meminta syafaat keringanan dalam keadaan Rasulullah masih apa? Hidup, tetap. Demikian pula meminta syafaat, meminta bertawasul dengan orang tua di saat asbab, yakni saudara-saudara Nabi Yusuf, dikala orang tuanya, ayahnya Nabi Yakub masih apa? Hidup. Syarat bertawasul itu 3 kepada orang soleh. Meminta doa kepada orang soleh itu. Yang pertama adalah masih hidup. Yang kedua hadir, ada di tempat. Yang ketiga adalah mampu. Silakan baca di Quran surah Yusuf. Sehingga Nabi Yakub sendiri ikrar, beliau menetapkan, sa'astaghfiru, aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Ampun. Lihat sekarang bagaimana Rasulullah. Kata Anas bin Malik, aku meminta kepada Rasulullah, meminta kepada Nabi SAW agar beliau memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Faqal ana fa'ilun, kata beliau SAW, aku akan memberikan syafaat, yakni insyaallah atas izin Allah. Qultu ya Rasulullah, fa aina atlubuka, di mana aku harus meminta syafaatmu?
di mana aku harus menemuimu, meminta syafaatmu. Qala utlubni awwala ma tatlubuni 'ala sirat. Mintalah kepadaku awwalu ma tatlubuni 'ala sirat, di sirat. Mintalah kepadaku di sirat. Allah taala walam. Ini kata Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun gharib. Ya, anggap hasan gharib. Kita bacakan. Kemudian qultu fa in lam alqaka, jika aku belum menemuimu, tidak menemukanmu ala sirat, di sirat, faqala fatlubni indal mizan, maka mintalah dariku indal mizan, di saat mizan timbang. Qultu wa in lam alqaka indal mizan, jika aku belum mendapatkan darimu indal mizan, di mizan, qala fatlubni, mintalah, fatlubni indal haudi, di telaga, di haud Kautsar. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha mawatina, sesungguhnya aku tidak akan keliru di 3 tempat itu. Allah Ta'ala harus dipahami tetap bahwa hakikat syafaat lillahi syafa'atu jami'a, semua syafaat itu mutlak milik siapa? Allah. Ya, syarat yang harus ditepati dalam syafaat 2, iznu Rabbi, iznullah ala asy-syafi', izin Allah terhadap pemberi syafaat, kemudian ridha Allah 'anil masyfu', dan ridha Allah terhadap siapa yang diberikan syafaat. Baik, hadirin rahimanallah, sifat daripada mizan. Sifat daripada mizan. Dalatis sunnatu, sunnah menunjukkan ala anna mizan al-amali, bahwasannya mizan timbangan amalan, lahu kiffatani hissiyatan, terdapat 2 kiffatan, 2 derajat, 2 derajat. Musyahadatan hissiyatan, yakni musyahadatan, dan betul-betul bisa dilihat, bisa disaksikan, sebagaimana dalam syarah Aqidah Tahawiyah Ibni Abi Izz Al-Hanafi. Sebagaimana nanti ketika membahas tentang hadis bitaqah, hadis bitaqah, di mana nanti bitaqah diletakkan di 2 neraca timbangan. Baik, pembahasan berikutnya hadirin rahimakumullah. Jadi tadi dikatakan bahwa sifat daripada mizan itu memiliki 2 derajat. Wal qawlu fil mawzun ala 3 awjuh. Sekarang pembahasan seputar al-mawzun, apa saja yang ditimbang, apa saja yang ditimbang. Pertama, annahu al-amalu nafsuha hiya allati tuzan. Pertama, yang akan ditimbang adalah al-amalu nafsuha, amalan itu sendiri yang akan ditimbang. Wa anna af'al al-ibadi tajassam, kelak amalan-amalan hamba itu akan tajassam, berbentuk, berjism, berbentuk. Fatu'u fil mizan, kemudian amalan tersebut yang sudah berbentuk akan diletakkan fil mizan, di mizan. Wallahu ta'ala a'lam, ini gaib seperti itu hakikat. Bisa dipahami? Mana yang menjadi landasan dalil? Hadis sahih riwayat Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah, ya, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan kalimatani habibatani ila rahmat,
Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Kemudian apa? Khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, dan berat dalam timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Ringan di lisan untuk mengucapkan, tapi timbangannya apa? Berat. Ini isyarat bahwa kalimat ini nanti akan ditimbang. Zikir ini akan ditimbang. Tadi katakan tajasam, dia akan berbentuk ya. Allah Ta'ala, hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Nah, dalam hadis juga dikatakan, Abu Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Iqra'u zakhrawatain atau zakhrawain, Al-Baqarah was surah Al-Imran. Baca oleh kalian ya, dua surah, yaitu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah kannahuma ghamamatani. Karena kelak pada hari kiamat dia akan berbentuk seakan-akan ghamamah, Pak. Ghamamah itu awan, mendung. Atau kannahuma ghayabatan, atau seperti ghayabatan Allah. Atau kannahuma firqan min khairin shawab tuhajjani min ashabiha. Ini isyarat bahwa amal itu akan berbentuk, kemudian setelah itu diletakkan di mizan. Ini yang pertama mengenai apa yang akan ditimbang. Kita lanjut bismillah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita masuk di pembahasan al-qaul bil wujud. Masalah seputar apa saja akan dibahas. Pertama yang akan ditimbang adalah amalan nafsuha sendirinya, yani amal soleh yang kita tunaikan pada hari kiamat akan ditimbang sebagaimana telah disampaikan hadis Abu Hurairah. Dua kalimat yang paling mencintai oleh Rahman, ringan di lisan, berat di timbangan. Dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Demikian pula Al-Quran, yakni yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini sebagaimana dibawakan kepada ulama. Qala At-Tirmidzi rahimahullah taala setelah membawakan hadis yang tadi disampaikan yang mengenai Al-Quran. Makna hadzal hadis, makna dari hadis ini inda ahli ilmi, menurut ahli ulama, yakni para ulama, annahu yajibu sawabu qiraatihi. Kelak pada hari kiamat sawabu qiraatihi, pahala dari bacaannya yajibu akan datang. Kata fassara ba'du ahli ilmi hadzal hadis wa ma yushbihu hadza min hadithi annahu yajibu sawabu qiraatihi. Demikian pula sebagian ahli ilmu menafsirkan, memaknai hadis ini bahwa yang dimaksud dalam hadis ini, dari hadis ini adalah kelak pada hari kiamat pahala dari membaca Al-Quran itu akan datang. Ini kelak akan ditimbang Allah. Wa bi hadza dalalatun annahu yajibu thawabul amal. Dari sini menunjukkan bahwa pahala amalan kelak akan datang, akan ditimbang. Ya. Sebagaimana disyaratkan di hadis, wa ahluhul ladzina ya'maluna bihi fid dunya. Baik. Kemudian pandangan yang kedua,
amalah hiya dzatuha allati tuzanu dzakarul Baghawi kan di atas. Imam Al-Baghawi mengatakan, mengisyaratkan, menyebutkan ini adalah pendapat Ibnu Abbas bahwa amalan nanti akan ditimbang. Maka kata Nabi SAW, falyaqilla au yuksira. Maka bagi dia adalah perbanyak atau sedikit beramal. Tentu bagi kita, tuntutan kita adalah memperbanyak apa? Amal. Wal qaulu tsani, pendapat kedua yang akan ditimbang kelak pada hari kiamat adalah sahaifal a'mali allati tuzanu. Yang ditimbang adalah catatan amalan, suhuf. Ya dulu ada dalika, yang menjadi dasar adalah hadis Abdullah bin Amr bin As, riwayat Imam Ahmad. Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yastakhlisu rajulan min ummati. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengeluarkan, menyelamatkan seorang hamba dari umatku ala ru'usil khalaiqi. Jadi memisahkan seorang hamba di tengah-tengah umatku. Ala ru'usil khalaiq, di tengah-tengah makhluk pada hari kiamat. Fayanshuru lahu tis'atan wa tis'una sijillah. Maka diserahkanlah kepadanya tis'atan wa tis'una sijillah, catatan amalan 99. Kullu sijillin madul basar wa hudal basar. Setiap satu dari catatannya adalah sejauh mata memandang. Umayaqulu atunkiru min hadza syai'an. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau mengingkari ini? Apakah engkau mengingkari ini? Adzala maka katabati al-hafidun. Apakah para malaikat yang telah mencatatkan amalan-amalanmu, yakni dzala maka telah melakukan kedzaliman? Qala la ya Rabb. Maka hamba ini akan berkata, tidak wahai Rabb. Dia tidak mengingkari, dia juga ikrar, meyakini bahwa, mengakui bahwa tidak, para malaikat sebagai pencatat tidak menzaliminya. Qala falaka udrun aw hasanatun. Apakah barangkali engkau punya uzur sehingga engkau melakukan itu, aw hasanatun, atau ada niat baik atau sesuatu? Qala fabuhitar rajul. Maka orang ini sudah tidak bisa lagi berkata apapun. Fabuhitar. Fa'qul la ya Rabb, tidak. Wahai Rabb Tuhanku, artinya tidak ada uzur. Fa'qulu bala inna laka indana hasanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bala, tentu, inna laka indana hasanatan wahidah, sesungguhnya kamu memiliki satu kebaikan. La dzulma 'alaikal yauma, hari ini tidak ada kezaliman untukmu. Fa ya kharuja lahu bitaqatun atau fa yukhraju lahu bitaqatun. Maka bitaqah, catatan amal pun, yakni bitaqah kartu, dikeluarkan. Fiha, di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Isinya dua kalimat syahadat, tauhid, kalimat tauhid. Fa yaqulu ahdiruhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahdiruhu, datangkan dia. Fa yaqulu ya rabbi ma hadhihi bitaqah, ma hadhihi sijillah. Wahai Tuhanku, apa bandingannya antara catatan, antara apa, bitaqah kartu ini dengan hadhihi sijillah, catatan amalan tadi 99, satu catatannya sejauh mata memandang, tidak akan sebanding. Fa yaqulu innaka la tudhlim, sesungguhnya engkau tidak akan terzalimi. Fa tud'u as-sijillah. Maka catatan amalan yang tadi 99 diletakkan fi kifatin, di satu derajat, di satu daun. Wal bitaqatu fi kifatin, dan bitaqah kartu yang isinya dua kalimat syahadat diletakkan di satu lagi.
Faqala fatashatis sijillatu wa thuqilatil bitaqah. Maka sijilat pun terangkat, terapung. Maksudnya terangkat. Wa thuqilatil bitaqatu, dan bitaqah tersebut berat. Qala wa la yasqalu syai'un ma bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ma bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Jadi hadirin rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa yang ditimbang itu adalah apa? Catatan amal. Jadi yang pertama apa? Amalan kita nanti akan tajas sama berbentuk. Hanya Allah yang mengetahui. Jangan bertanya tentang hakikatnya. Jelas. Ada dua hal yang tidak boleh kita tanyakan. Pertama dalam masalah apa? Ini kaifiyah seperti ditakdir. Tuh, tidak diperkenankan. Yang kedua adalah apa? Catatan. Yang pertama, seyogianya kita harus memperbanyak apa? Amalan. Karena kelak pada hari kiamat amalan-amalan ini akan ditimbang. Yang kedua, catatan amalan. Yang ketiga, ya, ini kita sampaikan saja. Wasalitsu annal mawzuna sawabul amal. Yang ketiga, ada yang mengatakan yang ditimbang adalah sawabul amal, pahala dari amalan. Pahala dari amalan. Yang keempat, dan ini yang dikuatkan. Maksudnya semua hak. Nah, annal mawzuna huwal amilu nafsuhu. Jadi kalau di mukhtasarnya disebutkan 3 saja. Warabi'u, dan pun yang keempat annal mawzuna huwa al-amilu nafsuhu. Yang keempat adalah yang ditimbang itu adalah al-amilu nafsuhu, pelakunya atau manusia itu sendiri. Ya dulu dzalika, yang menjadi dalil adalah hadis riwayat Imam Ahmad, hadis Ali bin Abi Thalib. Anna Mas'udin, Ibnu Mas'ud sa'ida syajaratan. Hadis Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud sa'ida naik syajaratan, satu pohon. Yajtani al-kabatha, untuk memetik dahan. Faja'ala an-nasu yujibuna min diqqati saqaihi. Maka orang-orang melihat takjub atas kecilnya betis dari Abdullah bin Mas'ud, kecil. Ahli ibadah. Faqala Rasulullah, maka kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya. Huma, yakni kedua betis Ibnu Mas'ud, fil mizan, di atas timbangan, asqalu min Uhud, lebih berat dari gunung Uhud. Lebih berat dari gunung Uhud. Ini isyarat bahwa tubuh kita nanti kelak akan ditimbang. Tentu nanti akan kembali kepada amal, ya. Sesuai dengan apa? Amalan nanti. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ya. Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamati. Sungguh pasti akan datang. Innahu la ya'ti, sesungguhnya, sungguh la ya'ti, pasti datang ar-rajulul 'azimus samin. Orang yang, seseorang dengan perawakan yang besar, berat. Besar, berat. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udatin, namun di saat ditimbang di sisi Allah,
La yazinu, tidak berat. Janaha ba'udatin, tidak lebih berat melebihi apa? Janaha sayap ba'udatin, nyamuk. Qala iqra'u, silakan kalian baca Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Pada hari kiamat tidak berat, tidak ketika saat ditimbang tidak berat. Nah, ini isyarat bahwa ada, sekali lagi, bukan fisik yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Di isyarat yang lain, ila a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari faras kalian, dari fisik kalian, dari tubuh kalian. Yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian. Di riwayat yang lain adalah amal perbuatan kalian. Yu'ta bil rajul, di hadis Abu Hatim Rasulullah bersabda, yu'ta bil rajuli Ibni Abi Hatim anhu, yakni masih dari Ali bin Abi Thalib. Yu'ta bil rajuli al-aqul asy-syarub. Nah, kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang yang al-aqul, gemar makan. Sebutnya apa? Gemul ya. Syarub, tukang makan, tukang apa? Tukang berarti gitu. Al-aqul, tukang makan. Syarub, tukang minum. Al-azim, perawakannya apa? Besar. Fayuzanu bihabbatin fala yazinuha, ditimbang dengan biji, fala yazinuha, tidak lebih berat. Artinya lebih berat apa? Biji. Qala waqra, silakan kalian baca. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, tidak berat pada hari kiamat mereka ketika saat ditimbang. Rawahu Ibnu Jarir, diriwayatkan Ibnu Jarir. Qultu huwa alladhi istadhara min an-nusuk wallahu a'lam anna al-'amila wa 'amaluhu wa sahifata 'amalihi kullu dhalika yuzanu, kata Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala. Qultu, aku mengatakan, walladhi istadhara min an-nusus, berdasarkan nas, wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui, bahwasanya kelak yang akan ditimbang itu al-'amil, orang, ya, manusia, pelakunya itu sendiri, wa 'amaluhu, amalannya akan ditimbang, wa sahifata amalihi, dan catatan amalan, kullu dzalika yuzanu, semuanya akan ditimbang. Li'anna al-ahadits allati fi bayanil Qur'an qad warrat bi kulli min dzalika wa la munafata bainaha. Karena antara hadis ayat mengenai Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis yang berbicara tentang ini tidak bertolak belakang antara satu dan yang lainnya. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, pembahasan kita seputar al-mizan, ya, mizan timbangan amal kebaikan dan amal keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin berkenan memberikan osmat, perlindungan, penjagaan, kebaikan dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.